Shalom, salam sejahtera saya sampaikan kepada seluruh rakyat bangsa Melanesia Barat dan secara khusus kepada Tuan Kepala Polisi Republik Indonesia untuk daerah Provinsi Papua, Irjen Pol Paulus Waterpauw. Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 19 Juni tahun 2020. Jumpa kembali dengan saya, Dr. Ando Septin Mamburai Paiki, Presiden Republik Melanesia. Melalui video klip hari ini, saya tampil kembali khusus untuk memberikan tanggapan atas pernyataan Saudara Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw pada tanggal 10 April tahun 2020 yang lalu sebagai penanggung jawab pengendali operasi dan juga Pangdam 17 sebagai wakil penanggung jawab operasi yang dimuat dalam harian di dalam harian Cendrawasih Pos halaman 1 tanggal 30 Mei tahun 2020, kolom ke-2, ke-3, dan ke-4 dengan judul aktivitas KKB dimonitor. Sekali lagi, aktivitas KKB dimonitor. Pada halaman 1 Cepos, Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw menyatakan begini: seakan-akan mau merdeka, padahal hanya persoalan perut. Sekali lagi, seakan-akan merdeka, padahal hanya persoalan perut. Saya sudah baca sampai selesai dan sangat paham apa yang tertulis dalam harian Cendrawasih Pos itu. Dan tanggapan saya atas pernyataan tersebut sebagai berikut. Pertama, perlawanan terhadap semua kebijakan pemerintah Indonesia sejak Indonesia merebut Melanesia Barat atau Papua sampai saat ini melalui jalur diplomat maupun militer yang berada di kota-kota maupun hutan-hutan, itu adalah perlawanan merebut hak kemerdekaan. Itu adalah masalah ideologi, itu adalah masalah politik, dan bukan masalah perut, bukan masalah ekonomi, dan juga bukan masalah infrastruktur atau masalah pembangunan. Tetapi sekali lagi, itu adalah masalah ideologi atau masalah politik, yaitu masalah hak kemerdekaan bangsa Melanesia. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kami sadari juga bahwa di antara mereka yang berjuang di hutan itu tidak semua melek politik, tidak semua melek hukum, dan juga tidak semua melek ilmu pengetahuan. Tetapi dalam keterbatasan yang ada pada mereka, yang barangkali dianggap buta politik, buta hukum, dan buta ilmu pengetahuan, tetapi mereka sangat pasti mengetahui bahwa hak mereka untuk merdeka itu ada, dan karena itu mereka berjuang bebas dan mau terpisah dari Indonesia. Mental mereka pun barangkali sangat labil, sehingga sulit bagi mereka untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka dengan tegas di depan hukum ketika mereka diperhadapkan kepada masalah politik, hukum, ataupun kekuasaan yang ada. Mereka mungkin bodoh, tetapi mereka mau merdeka sebagai hak mereka. Mereka barangkali bukanlah siapa-siapa. Sekali lagi, mereka bukanlah siapa-siapa menurut Anda. Tetapi mereka adalah adik-adikmu sendiri.
Mereka adalah saudara-saudaramu sendiri. Mereka bukanlah jenderal seperti Anda, tetapi Andalah jenderal buat mereka. Lihatlah darah yang mengalir dalam diri Anda itu. Lihat mereka sebagai saudaramu sendiri. Barangkali suatu saat mereka akan menyelamatkan Anda pada saat di mana Anda lalai. Sekali lagi tengoklah darah yang mengalir dalam diri Anda itu. Cobalah posisikanlah dirimu dan berdirilah bersama dengan mereka. Dan berjalanlah bersama-sama dengan mereka sekarang ini. Dan setelah Anda mendengar video klip saya ini. Karena Tuhan Yahweh Elohim Raja Semesta Alam akan mau berbicara dalam hatimu kepadamu sendiri. Camkanlah dan renungkanlah ini baik-baik. Jangankan mereka yang ada di hutan, yang ada di kerja di kantor-kantor di kota saja, banyak yang selalu menggunakan isu politik Papua Merdeka untuk kepentingan perut mereka. Ketika mereka tidak diberikan jabatan atau kedudukan, maka mereka menghasut orang dan berteriak Papua Merdeka. Nanti kalau sudah diberikan kedudukan, maka mereka diam. Kalau sudah pensiun, mereka aktif bicara Papua Merdeka. Tetapi waktu kerja sebagai PNS ataupun TNI Polri, mereka tidak berbuat apa-apa. Dan kali ini saya tidak bahas soal itu dalam video klip kali ini. Oleh karena itu, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya, tapi saya berharap Tuan Kapolda selaku figur publik ke depannya kalau bisa memberikan pernyataan yang dapat memberikan kesejukan dan keseimbangan bagi semua pihak. Ada baiknya juga jika Tuan mau berkaca dari latar belakang 4 orang tokoh penting ini. Yang pertama, Tuan Dik Wabisar. Ketika diperintahkan untuk membom Wamena, Tuan Wabisar tidak membom orang-orangnya, melainkan membom di tempat kosong yang tidak ada orangnya. Tuan Wabisar menyatakan dalam hatinya, bagaimana kalian menyuruh saya membom orang tuaku sendiri, adik-adikku sendiri, dan saudara-saudaraku sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga melihat tokoh berikut, yaitu Tuan Barnabas Swebu, mantan gubernur Papua dan mantan duta besar, yang menyatakan menyesal mengabdi kepada Indonesia. Artinya sebenarnya Tuan Swebu mau mengatakan kepada seluruh rakyat bangsa Melanesia Barat, termasuk Anda, bahwa lihatlah saya ini, ketika Anda bermasalah, maka Anda bukanlah siapa-siapa di mata Republik Indonesia ini. Yang ketiga, kita lihat Tuan Gubernur East Timor Mario Carrasclão yang terus mensupport pasukan Timor Timur dalam masa jabatannya sebagai gubernur. Dan ketika East Timor merdeka terlepas dari Indonesia, maka beliau tetap menjadi bapaknya Timor Timor. Beda dengan Gubernur Abilio Suarez. Ketika menjadi gubernur East Timor, ia tidak pernah mensupport East Timor. Bahkan mengeluarkan kata-kata yang merendahkan. Sekarang mantan gubernur itu menjadi sampah di Indonesia, tetapi tidak bisa kembali ke Timor Timor, negerinya, yang daripadanya dia dilahirkan. Mungkin ini kisah-kisah seperti ini, para tokoh ini bisa menginspirasi kita sekalian, terutama Tuan Kapolda Papua sekarang, supaya suatu saat nanti Anda tidak terjebak. Ini sekadar masukan saja kepada Tuan. Mau diterima boleh, dibuang juga boleh. Tetapi sebagai saudara di dalam Tuhan, saya hanya mengingatkan saja, because everything has time and we don't know about tomorrow. Thank you and God bless you.